Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladzi harqa qulubana wa harqa ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has stand our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Sidang Jumat yang berbahagia, utara, urip itu cuma sementara. Selatan, sering-seringlah bersolawatan. Barat, banyak-banyaklah bekal di akhirat. Timur, hati-hati kalau sudah berumur. Sidang Jumat yang berbahagia merujuk pada surat ke-33 ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita membuat yang namanya tema besarnya adalah membumikan karakter Nabi. Karakter Nabi yang 4 itu sidik, tabligh, fatonah. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Lalu kita menurunkan di dalam fatonah merujuk pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita ingin menghadirkan fatonah di dalam diri kita, maka ada 7 materi yang harus kita pahami, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari 7 materi itu, maka satu yang akan dibahas hari ini adalah pandai berkomunikasi. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita ingin menghadirkan fatonah di dalam diri kita sebagai umat manusia, maka salah satunya kita harus pandai mengatur waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Sidang Jumat yang berbahagia, harus kita pahami
bahwa filosofi waktu itu ada 6. Ya. 1, waktu tidak bisa ditahan, berjalan terus. Kemudian yang kedua, waktu tidak bisa diulang. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada masa lalu kita. Dan yang ketiga, waktu tidak bisa diganti. Ya. Hari Rabu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian tidak bisa diganti dengan tanggal dan bulan yang lain. Kemudian yang kelima, waktu tidak bisa dialihkan. Ya. Dan yang keenam, waktu tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain, termasuk itu kepada ibu kandungnya. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia betapa pentingnya waktu melalui sumpah-sumpahnya yang dikaitkan dengan waktu. Di dalam Al-Quran ada 18 ayat, di antaranya adalah surat ke-89 ayat 1, surat ke-81, surat ke-74 ayat 34, surat ke-91 ayat 3 dan seterusnya. Sidang Jumat yang berbahagia, 7 langkah agar pandai mengatur waktu. 7 langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi manusia yang pandai mengatur waktu. Yang pertama, merencanakan prestasi terbaik. Prestasi terbaik adalah suatu prestasi yang kita inginkan, ya. Dan itu harus jelas, ya, rinci dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi manusia yang pandai mengatur, harus menjadi pribadi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, harus bisa membuat alat mengelola waktu. Yang keempat, bisa membuat skala prioritas. Dan yang kelima, tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Sehingga sebelum subuh kita bisa melaksanakan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian yang keenam, don't wait until the last minute. Jangan menunggu sampai menit terakhir. Seringkali kita mengerjakan sesuatu, menunda-nundanya sehingga tidak terasa waktu sudah mendekati detik-detik terakhir pekerjaan itu harus diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, jangan buang-buang waktu. Sidang Jumat yang berbahagia, langkah yang pertama tadi adalah merencanakan prestasi yang terbaik. Ketika kita melaksanakan prestasi yang terbaik, maka 3 ajas yang menjadi prinsip kita di dalam melakukan, merencanakan, merumuskan prestasi yang terbaik. Yang pertama, ajas pertama adalah harus bisa meningkatkan prestasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Prestasi terbaik harus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sekali lagi, prestasi yang terbaik adalah harus mengakibatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkat. Kemudian ajas yang kedua di dalam merumuskan prestasi terbaik kita adalah harus memenuhi kaidah spesifik, terukur dengan jelas waktu yang jelas, ya. Dengan jelas, dengan jangka waktu yang jelas. Sekali lagi, prestasi terbaik harus memenuhi ajas yang kedua, yaitu spesifik, terukur dengan jangka waktu yang jelas, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah sudah berhasil atau tidak. Sampai di mana tingkat keberhasilan kita menuju prestasi yang terbaik yang sudah kita rumuskan dan sudah kita tetapkan.
Kemudian yang ketiga, harus memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sidang Jumat yang berbahagia, untuk lebih kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan prestasi terbaik, kami sampaikan satu contoh yang seperti apakah prestasi terbaik itu. Seorang hamba Allah merumuskan dan menentukan prestasi sebaiknya adalah, saya adalah YouTuber seleb development terbaik se-Jawa Barat 17 Agustus 2025. Indikator keberhasilannya sebagai alat evaluasi. 1, 2 juta subscribe. Ini pada 17 Agustus 2025. Kemudian jumlah jam tayang 10.000 jam setiap bulan. Kemudian yang ketiga, ketika prestasi terbaik ingin kita capai, maka kita harus punya 3 guru. 1 adalah guru kehidupan. Guru kehidupan adalah orang yang dijadikan oleh kita sebagai guru dan dia punya kepedulian terhadap diri kita setelah dia memang sudah mencapai prestasi terbaik pada dirinya, sehingga bisa dijadikan contoh bagi kita. Jadi guru kehidupan adalah orang yang dijadikan guru dan dia punya kepedulian terhadap diri kita. Indikatornya apa? Kalau kita pinjam utang, dia kasih karena dia percaya sama kita. Kemudian yang kedua, guru kehidupan. Ya, itu guru kehidupan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, guru keahlian. Guru keahlian yang kita pilih adalah seseorang yang sudah berhasil sesuai dengan bidang kita. Kalau kita ingin jadi politisi, maka gurunya politisi. Kalau kita ingin jadi guru besar, maka guru keahliannya adalah guru besar. Kalau kita ingin jadi pengusaha, maka yang dijadikan guru keahlian kita adalah pengusaha pula. Sidang Jumat yang berbahagia, untuk keberhasilan tercapainya prestasi terbaik di dalam hidup kita, maka kita harus punya mastermind, soulmate, kelompok bersahabat, di mana setiap berkala sebulan atau sekali atau 1 minggu sekali mengadakan pertemuan, dan di dalam pertemuan itu kita menyampaikan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya, sehingga memberikan satu virus kebaikan, virus semangat, virus motivasi. Dan di dalam forum itu jangan sekali-kali menyampaikan kegagalan, karena akan mengakibatkan virus kegagalan itu menular kepada yang lain. Sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya adalah kita harus menyediakan waktu berapa jam dalam sehari. Ada satu penelitian yang mengambil kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadi ahli, ingin menjadi ahli, maka dia harus menyediakan 10.000 jam. Artinya apa? Ketika kita ingin menjadi seorang ahli, maka kita harus menyediakan 10.000 jam. Dan penelitian ini adalah merupakan hasil penelitian terhadap Michael Jordan, di mana dia dari SD sampai SMA dianggap tidak berbakat basket, tapi dengan latihan yang gigih memenuhi hukum 10.000 jam, dia menjadi atlet tingkat internasional. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya yang keenam adalah kita harus menentukan target keberhasilan. Target keberhasilan harian, target keberhasilan mingguan, target keberhasilan bulanan, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh kita? Misalnya dalam hal ini adalah sehari bikin 10 video yang berkualitas. Video yang berkualitas sebagai YouTuber adalah setiap video itu ditonton minimal oleh 1.000 penonton. Sidang Jumat yang berbahagia,
langkah yang selanjutnya adalah kita harus punya daftar ilmu-ilmu yang dikuasai sesuai dengan profesi yang kita pilih, sesuai dengan prestasi terbaik yang kita torehkan. Sebagai YouTuber, maka yang harus dikuasai adalah yang pertama olah vokal. Sehingga ketika dia berbicara itu membuat aksen yang jelas, ya, yang menarik orang untuk mendengarkan. Ini namanya olah vokal. Kemudian retorika, ya, bagaimana menarik orang untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga, teknik membuat pidato yang menarik, ya. Bagaimana caranya, itu ada bukunya. Kemudian yang keempat, konsentrasi. Mampu konsentrasi. Biasanya dilatih dengan meditasi, ya. Kemudian kita harus belajar gestur, ya. Belajar kinestetik, ya. Sebagaimana Howard Gardner, salah satu kecerdasan di dalam setiap orang ada yang menonjol kecerdasan kinestetiknya. Sebagai YouTuber harus mampu membuat gerakan-gerakan yang menarik orang untuk menonton video tersebut. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, membangun satu kredibilitas sebagai orang yang pandai berkomunikasi, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, itu sangat membantu kualitas daripada video yang kita buat. Yang 9 adalah ilmu humor, ya. Menurut sebuah buku, bahwa kalau kita ingin menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pembicara, ya, maka ranking yang pertama adalah pembicara yang paling disenangi adalah pandai humor. Tentunya jangan terlalu banyak humornya. Nanti lebih menarik humornya daripada isinya, ya. Kemudian yang terakhir, sebagai umat manusia kita harus melakukan ikhtiar batin. Doa, tahajud, puasa Daud dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isrun kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.